Pak Senator Arya. Terima kasih. Monggo Pak Sudirman. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komite 1 DPD RI, yang saya hormati seluruh anggota Komite 1 DPD RI bersama Kesekjenan, dan yang saya hormati Bapak Ibu dari Forum Guru Swasta ya, yang berhadir pada siang hari ini. Saya sendiri sudah melihat kondisi di daerah juga dan sangat memprihatinkan dengan kondisi guru swasta ini. Ini peraturan sebenarnya berangkat dulu dari peraturan Menpan RB 348 itu. Di sana katanya pelamar itu bisa mengikuti seluruh tahapan, kan begitu. Di sini tidak ada keterkecualian, tapi keluar pula itu peraturan Menpan RB atau keputusannya nomor 16 tahun 2025, ada keterkecualian, ada pengecualian. Nah, kemudian kita lihat lagi Undang-Undang nomor 66 tahun 2023, Undang-Undang nomor 36 tahun 2023, bahwa semangat pemerintah itu dalam tahun 2024 P3K diselesaikan semua. Kemudian ada lagi peraturan menteri yang sudah masuk database pada tahun 2022 ya, itu sudah dijamin, kan begitu. Kalau dalam agama kira-kira dijamin masuk surga lah begitu. Ini dijamin masuk P3K. Ini bagi saya pimpinan, ini kontroversi ini. Ya. Tidak linear dengan pendapat ataupun dengan kebijakan menteri sebelumnya terhadap menteri yang baru ini, pemerintah yang baru ini, undang-undang loh. Undang-undang nomor 6 tahun 2023 ini tidak bisa dilawan oleh peraturan menteri. Kemudian saya merasakan pimpinan ini banyak kasus ini. Di Aceh saja ini belum selesai, ada yang K2 belum selesai. Belum selesai. Apalagi P1, P2. Ya kan? Kemudian R2, R3. Tahap apa namanya, mungkin lagi R-King lah kali. Iya kan? Ini sekedar mencari jargon saja ini. Ini mempersulit tutorial kehidupan ini. Mencari hal yang rumit. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Pak Ketua harus kita kedepankan kepada kementerian nanti, sebab undang-undang peraturan Menteri Menpan RB nomor 16 tahun 2025 itu tidak boleh parsial, tidak inheren dengan Undang-Undang Menpan RB 348 ini 2024. Di situ kan tidak parsial, kolektif. Kenapa di aturan ini menjadi parsial antara guru swasta dan guru negeri? Dasar hukumnya apa? Gak boleh suka-suka gua dong, gak boleh. Ini negara, ya kan? Ini negara. Maka untuk itu saya sepakat Bapak Ibu yang bekerja di swasta, walaupun Anda bekerja di swasta, walaupun Anda bekerja di sekolah negeri, tapi Anda itu manusia dan bangsa Indonesia. Bagaimana untuk kita hargai harkat martabat manusia, dan yang paling penting adalah memanusiakan manusia. Demikian pimpinan dari saya. Ini perlu perjuangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Senator Tuban. Pak Fritz, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Terima kasih yang terhormat pimpinan Komite 1 DPD RI yang saya kasihi, Bapak Ibu anggota DPD RI, Komite 1 yang saya kasih dan saya hormati.
para forum guru prioritas swasta Provinsi Jawa Tengah khususnya yang saya kasih, yang sudah datang, selamat datang. Baik, saya pernah jadi guru honor juga, bukan honor tapi sukarela. Jadi apa yang dihadapi oleh para guru ini sungguh-sungguh betul-betul. Ya, untuk itu saya tidak bisa memberikan banyak asumsi. Semua sudah disampaikan oleh Bapak Ibu anggota DPD RI Komite 1. Intinya adalah bahwa masalahnya sudah kita tahu dan sudah pernah dijanjikan. Jadi kita tagih utang itu, janji itu kembali begitu. Ya, siapa yang mau tagih? Kita semua, baik yang datang ini para guru ini, DPD RI dan DPR RI punya tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Ini masyarakat kita yang berkorban. Terima kasih dan selamat siang, saya kembalikan. Selanjutnya Pak Pendeta. Ya, terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota Komite 1 yang saya banggakan dan kawan-kawan ya, Forum Guru Prioritas Swasta dari Jawa Tengah. Yang pertama, saya pikir begini, supaya tidak terus berulang-ulang, rejim ke rejim berganti terus persoalan ini, terus persoalannya kan. Maksud saya begini, bagaimana kalau Komite 1 serius menangani ini dulu gitu. Kita sejak dari hulu sampai ke hilir, kita advokasi betul gitu. Ini kan masih satu ini, Jawa Tengah ini Pak ya. Provinsi lain itu banyak. Cara kerja kita jangan juga hit and run lah. Begini lapor sana, begini lapor sana, tinggal hit and run terus. Saya pikir ayo kita bangun sebuah mekanisme bagaimana kita berkontribusi menyelesaikan ini. Kita gali apa persoalannya sehingga tidak berulang. Besok kita panggil lagi Menpan RB, cakap-cakap sini, basa-basi, hahi, foto-foto, selesai. Mereka tetap aja begini. Kalau begini-begini terus pekerjaan kita di ruangan ini, saya juga bosan. Enakan di jalanan Pak, di jalan itu tantangannya besar, banyak. Gitu, adunya pun banyak, adu otot sampai adu otak ada di jalanan. Kita enggak di sini hahi terus. Saya pikir begini Pak, ayo Komite 1, sebelum saya respon ini teman-temannya, karena sudah berulang ini Bu, dan bukan berulang tahun ini saja, dari tahun ke tahun, dari prodi ke prodi, dari rejim ke rejim. Gitu. Ayo kita data Komite 1, mari kita data dulu problem dan persoalan semua yang terkait dengan guru dari semua tingkatan ya, baik swasta dan negeri. Itu yang pertama, sehingga kita bisa melakukan kaji ulang terhadap berbagai regulasi dan peraturan-peraturan menteri itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Umar. Ternyata ada banyak kontroversi yang berlaku secara parsial. Seharusnya tidak boleh, sebuah undang-undang itu harus berlaku untuk semuanya, tidak boleh secara parsial, namanya diskriminasi. Itu yang kedua. Kemudian kita bangun jalur advokasinya sampai selesai. Kalau kita sudah punya data, ada 3 juta misalnya, 3 juta kita bawa, dan tahun depan harus 3 juta itu, by name, by KTP, itu jelas, selesai. Ini kan kita main di dalam permainan gimmick terus. Ini gimmick-gimmick segala macam. Pemangkasan anggaran juga enggak untuk guru-guru ini kok, enggak ada itu. Yang bertambah, coba dilihat itu apa sih yang bertambah dari periode yang lalu ya, tahun anggaran lalu dengan anggaran ini. Jangan kita lihat anggaran ini saja, pemotongannya untuk kepentingan apa gitu. Jadi saya pikir pertama, ayo kita bangun sebuah skema dan mekanisme bagaimana ini bisa selesai, tidak berulang. Kasihan teman-teman. Saya didatangi juga oleh misalnya Forum Guru Swasta di Sumatera Utara. Masa sih saya suruh lagi mereka kemari, terus teman-teman dari provinsi lain juga suruh kemari, terus setiap provinsi akan datang kemari, dan kita hanya terima, kita lempar-lempar semuanya, nggak ada yang selesai. Maksud saya ini kan beban dan tanggung jawab moral kita. Soal DPR nggak urusan kita, mereka mau kerja apa tidak nggak urusan kita. Kita punya beban dan moral juga untuk menyelesaikan ini, karena untuk itulah kita ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir penting Pak, kita buat pokja lah supaya tahu kita cara kerja kita ini mau seperti apa, kemana. Kan kita punya juga tenaga-tenaga ahli nih di komite, ada teman-teman sekretariat juga di komite. Dibuatkan sebuah skema dan sistem dan alur bagaimana problem ini selesai secara menyeluruh, nggak berulang terus, kasihan kan.
Saya juga kasihan dengan diri saya sendiri. Gitu. Nanti dikira masyarakat kan nipu-nipu terus karena ngomong-ngomong terus, omon-omon semua, omon-omon. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada problem di guru-guru swasta ini. Itu juga harus diluruskan. Ada banyak teman di guru swasta. Jadi Republik ini harus tahu juga. Pernah nggak kita mendata lebih banyak mana sekolah swasta atau sekolah negeri di Republik ini? Sekolah swasta 1/10-nya juga nggak ada. Mereka lah yang mendidik bangsa ini loh dengan susah payahnya. 1/10 nggak ada sekolah negeri di Republik ini. 90% itu swasta. Terus swasta ini didiskriminasi lagi. Mereka sudah berkontribusi terhadap pendidikan bangsa ini, membangun generasi yang lebih baik. Kemudian didiskriminasi dengan berbagai peraturan dan lain-lain. Enggak fair. Kecuali tadi semua sudah sekolah negeri 99%, tinggal 1% ini. Ini enggak kok. Tanpa sekolah-sekolah swasta ini enggak ada ini yang namanya pendidikan di Republik ini. Coba kita data. Jangan-jangan kita enggak tahu ada data itu. Gitu ya. Artinya sumbangsi terhadap pendidikan Republik ini ada di sekolah swasta. Ada yang megap-megap sekolah swastanya, ada yang sudah kuat, ada yang mapan, tapi semua berkontribusi. Gitu. Jadi ini persoalan besar yang harus kita lihat kembali. Nah, teman-teman di swasta kan takut sebagian juga ikut tes P3K kok. Kenapa? Peraturannya nggak benar juga. Guru swasta yang kenapa mereka takut? Karena akan diusir oleh sekolah swastanya. Kenapa? Karena kalau lulus tidak akan ditempatkan di situ. Apa subsidi negara ini terhadap dunia swasta, dunia pendidikan swasta yang sudah berkontribusi mendidik lebih besar generasi bangsa ini dibanding pemerintah. Harusnya ditempatkan kembali dia ke tempat itu sehingga tidak ada problem dengan sekolah swastanya, dengan yayasannya. Ini kan kadang kita nggak tahu apa yang jadi persoalan. Makanya kita banyak omongan-omongan juga di sini gitu. Kita lihat dari jauh, mari kita masuk ke dalam. Ada banyak persoalan. Jadi teman-teman kalau sudah lolos ya wajar juga. Sekolah-sekolah swasta ini tidak memberikan, atau kalau ada gurunya ikut langsung dirumahkannya atau dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau lolos dia tidak akan ditempatkan ke situ. Terus kebutuhan negara ini hanya untuk kebutuhan sekolah negeri. Sementara yang lebih besar 90% sekolah swasta. Apa berani negara ini bertanggung jawab 10% mendidik yang ratusan juta masyarakat anak sekolah, umur sekolah kita? Biar kita bubarkan ini semua sekolah swasta. Tapi kan enggak. Nah, beban-beban moral begini harus kita sampaikan juga dalam argumentasi kita ke pemerintah. Daripada hal-hal yang enggak baik, ya anggaran-anggaran yang diberikan kepada yang tidak pas, ini lebih penting saya pikir. Tadi Pak Ketua BAP juga sudah bilang pendidikan itu yang paling mendasar kalau kita mau menuju Indonesia Emas dan lain-lain ini ke depan. Jadi itu mungkin usul konkret saya. Sudah sangat banyak ini problem. Saya pernah bicara juga di pertemuan yang lalu, di rapat-rapat yang lalu terkait ini gitu ya. Bagaimana tidak ada, harusnya diberikan kebijakan, ada imperatif, kebijakan yang imperatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Saya kemarin ngomong, dan sekarang tidak ada buktinya gitu. Guru honorer yang sudah 30 tahun, 40 tahun, ya, sudah hampir pensiun dia, disamakan dengan guru-guru yang baru masuk, yang fresh graduate. Mana mungkin imbang, mainnya main di HP, saya aja nggak ngerti. Yang masih muda begini apalagi yang sudah umur 60-an, 55 begitu. Maka harus ada kebijakan-kebijakan imperatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemarin kita desak itu. Kemarin pemerintah sudah kita desak melalui pertemuan dengan BKN dan Menpan RB supaya 2025 ada skema yang menyelesaikan ini. Nah, mana skemanya? Gitu. Karena nggak ada yang kawal skema ini. Ini sudah masuk tahun 2025. Ada nggak pemerintah kemarin yang kita minta itu? Kita kasih kemarin waktu loh. Apa skemanya menyelesaikan ini?
Nah, teman-teman, ayo melalui komite, seperti saya katakan, bentuk sebuah tim. Ayo kita data semua per provinsi, supaya sekalian kita kerjakan, kita tawarkan skemanya yang benar. Ini daripada uang banyak yang bocor. Saya kemarin juga ribut kan di mana-mana. Alah, pangkasan 300 triliun itu kan gimmick-gimmickan aja itu. Yang bocor ribuan triliun kok tahun yang lalu. Ini juga akan berulang. Anggaran negara ini, terus kita main dalam gimmick-gimmickan terus, dalam permainan-permainan yang tidak menyentuh dengan kehidupan masyarakat dan problem-problem sosialnya. Jadi itu mungkin Bapak pimpinan, ayo bagaimana kita lebih serius merespon ini sehingga tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan teman-teman karena sudah selesai persoalannya. Itu mungkin dari saya, Pendeta Pendrat Sagian B6 dari Sumatera Utara. Terima kasih. Izin kali daftar ya. Terima kasih Pak Pendeta Pendrat. Jadi Samuan bisa dipahami ya, ini sebenarnya mereka adalah mungkin yang pertama ya memprotes keputusan dari apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah, termasuk kemarin waktu kesini Pak. Jadi ini sudah dikatakan di prioritas, masuk prioritas berarti akan diterima. Nah, sekarang ternyata pengumuman kemarin tahap 1 nih. Tahap 1 mereka tidak masuk, tidak lulus. Dan sekarang ada kebijakan baru yang mengatakan, ini mungkin sekali lagi agar clear ya, kita sama-sama, paruh waktu pun tidak masuk ini dia. Saya sepakat dengan pendeta-pendeta ini nanti ya, untuk kita segera buat pokja, kita inventarisir ini apa yang sudah dijanjikan kemarin tidak selesai. Saya setuju. Tapi ini sekali lagi, ini kita dapat mandat aja nih dari disposisi dari Pak Ketua untuk menerima. Kasus ini sebenarnya bukan kasus Jawa Tengah saja. Ini kasus nasional. Nasional ini. Iya, termasuk yang tadi Pak Dirman K2. Masih ada yang tidak lolos. Padahal itu harusnya dijamin sudah. Ini yang saya kira nanti biar teman-teman ya, kalian tetap saja ini silakan nanti ditanggapi. Tapi sekali lagi apa disampaikan Pak Pendeta, memang kami juga harus mengevaluasi diri bagaimana perjuangan ini agar bisa lebih efektif, saya kira ini.